Ini adalah iPhone compact terakhir yang bisa kita dapatkan saat ini, karena sejak iPhone 14 udah gak ada seri mini lagi. Di video ini gue mau cerita sedikit sebelum kalian beli iPhone 13 mini. Spoiler dikit ya, kalau gue suka banget pakai iPhone ini. What's up folks, sudah di sini. Langsung aja kita bahas, mulai dari yang paling gue suka, yaitu desainnya. Dia ini sudah mengkotak sama seperti iPhone generasi terbaru. Dia pakai aluminium sama seperti seri 13 biasa. Jadi feel premiumnya kurang berasa. Tapi tenang aja, bagian belakangnya ini sudah berbahan kaca. Jadi masih ada feel premiumnya. Saat digenggam, iPhone ini juga berasa solid dan nyaman. Ukuran compact begini jelas enak banget untuk dipakai dengan satu tangan. Semua sudut bisa kita jangkau dengan mudah. Cocok banget buat yang suka pakai HP dengan satu tangan aja. Kalau dilihat dari samping, iPhone ini tuh tipis banget. Maksud gue, kenapa gak dibikin sedikit lebih tebal? Jadi bisa punya baterai yang sedikit lebih besar lagi. Tapi itu gak mungkin ya, karena Apple itu suka banget bikin sesuatu yang tipis-tipis kayak gini. Desain mengkotak begini juga gue suka banget daripada yang berbentuk curve. Kalau frame kotak itu lebih keren, kalau frame curve itu cenderung lebih nyaman. Layarnya berukuran 5,5 inch dengan panel XDR OLED. Udah support HDR10 dan beresolusi Full HD yang jelas berasa tajam banget di layar sekecil ini. Gue puas banget dan betah lihat layar iPhone ini lama-lama. Layarnya itu berasa crispy banget gitu. Beda jauh dengan layar IPS. Layar sekecil ini emang lebih cocok untuk dipakai satu tangan aja. Kalau dipakai ngetik dua tangan, jari-jari kita itu berasa numpuk gitu di bagian belakangnya. Sebenarnya dengan kualitas layar sebagus ini, kita bisa lebih terpuaskan dalam konsumsi konten sosial media seperti foto atau video. Cuma memang berasa kurang lega aja. Apalagi dipakai untuk main game, udah jelas bakalan kerasa kurang banget. Jadi buat kalian yang suka layar gede, jangan sekali-sekali coba pakai iPhone ini ya, karena kalian bakalan gak betah. Ditenagai oleh A15 Bionic yang masih cukup overkill hingga saat ini. Meskipun udah rilis 2 tahun yang lalu, masih berasa ngebut gitu. Dipakai apa aja udah jelas lancar. Mau edit video di sini pun juga bisa. Tentu aja lancar dan ekspornya cepat. Main game apapun juga bisa aja, cuma kurang leluasa aja. Apalagi untuk sekedar dipakai sosmed, multitasking atau nonton film. Ya ringan banget itu ya. Dari segi performa, iPhone ini tuh sama sekali gak ada komplain. Pakai iPhone ini tuh kayak lagi nyetir di jalan tol. Kita bisa ngebut dan juga gak ada macet. Harapannya sih dia masih bisa dipakai sampai 3 tahun ke depan. Ya kurang lebih dapat 5 tahun support OS ya seperti biasanya. Jadi masih bisa santai lah, gak perlu buru-buru ganti iPhone lagi. Ini yang cukup disayangkan ya, karena baterai health-nya itu udah gak 100%, jadi gue harus cas itu 2 kali sehari. Ini bisa jadi pertimbangan yang cukup berat, karena ukurannya tipis, jadi baterainya di sini ikutan tipis. Mau gak mau harus siap bawa colokan kemana-mana. Atau kalian bisa akalin dengan pakai MagSafe Battery Pack. Itu jadi power bank yang bisa nempel di bagian belakang iPhone ini dengan magnetnya itu. Tapi baterai yang boros ini pun sebenarnya masih bisa diakalin ya, karena si iPhone 13 mini ini udah support fast charging. Dari 0 ke 50% hanya butuh waktu 30 menit. Yang gue pakai ini dari Anker dengan daya 20 watt, support power delivery 2.0 yang cocok untuk iPhone apa aja. Pakai kabel USB-C to Lightning ya. Dan sepengalaman gue pakai ini, chargernya itu adem banget. Beda dengan fast charger lain yang biasanya kepala chargernya bisa dipakai untuk setrika baju. Langsung aja klik di deskripsi untuk beli charger ini. Biasanya tuh pagi udah ngecas, nanti sore bakalan ngecas lagi. Jadi ibarat kita nyetir di jalan tol, kita bisa ngebut dan juga bebas dari kemacetan. Cuma sayangnya, kita bakalan sering mampir ke rest area untuk isi bensin ya. Untuk isi baterai iPhone ini, karena emang baterainya gampang banget habis. Karena layarnya compact, jadi penggunaan dengan satu tangan bakalan berasa nyaman banget. Asli, swipe-swipe kemanapun cuma pakai jempol aja. Jadi pengalaman kita pakai iOS itu
bener-bener maksimal. Dipakai ngapain aja juga ngebut, gak ada lag ataupun patah-patah selama penggunaan. Meskipun layarnya ini juga masih 60Hz ya. Buat kalian yang suka HP compact, kalian gak bakalan nyesel ambil iPhone ini. Di sini masih 2 aja, belum boba 3 dengan resolusi 12 megapiksel untuk kamera utama dan ultrawide. Bisa kita lihat hasil fotonya, warnanya tetap natural dan akurat. Saturasinya gak berlebihan, tapi cukup vibrance. Fokus dan detailnya oke, dan white balance-nya ini terjaga dengan baik. Jarang banget kekuningan, seperti iPhone-iPhone yang lebih tua. Cuma untuk ultrawide-nya, memang gak setajam kamera utamanya ya, dan kurang vibrance. Lensa ultrawide ini kepake banget kalau kita mau foto objek atau pemandangan dengan jangkauan yang lebih luas. Kamera depan juga hasil fotonya bagus, fokus dan masih detail kalau di area yang cukup cahaya. Untuk hasil videonya, di sini cukup stabil, autofokusnya responsif, fokusnya juga smooth, gak ada getar tipis, jadi hasilnya tajam dan detail. Warnanya juga pop up dan gak over saturated. Ini tuh udah mantep banget dipakai bikin konten untuk sosial media. Kalau kualitas video seperti ini, buat gue sih udah lebih dari cukup ya. Bahkan semua video di channel ini tuh hasilnya belum sebagus iPhone 13 mini ini. Untuk kamera depan, ini cukup oke fokusnya dan responsif. Untuk video call ini udah bagus banget. Tapi ya belum sebagus hasil video kamera utamanya. Untuk bikin konten di sosial media juga udah cukup oke. Dan untuk fitur tambahnya di sini kita dapetin NFC, dapat MagSafe juga untuk magnet itu, dan juga kita dapat wireless charging. Kita bisa cek saldo e-money kita dengan NFC ini, dan untuk MagSafe-nya ini kita bisa pakai berbagai macam aksesoris di luar sana. Ada yang seperti powerbank juga, ada juga yang bentuknya kayak wallet gitu, atau card holder, dan juga bisa dipakai untuk wireless charging. Dan wireless charging-nya ini support hingga 15 watt. Yang cocok dengan HP ini udah jelas ya, yaitu orang yang suka iPhone compact, yang butuh performa bagus dan juga kamera yang hasilnya oke. Kalau dipakai untuk konsumsi konten seperti nonton film atau Netflix gitu, gue kurang saranin ya. Karena meskipun dia udah support HDR10 ya, tapi HDR10 di layar sekecil ini tuh kayak kurang berasa gitu. Beda dengan kita pakai TV 4K ya yang layarnya gede, itu HDR-nya bakalan kerasa banget. Dan di sini tuh layarnya juga pas-pasan banget, jadi berasa kurang lega nontonnya. Dipakai main game juga kurang rekomen ya, karena layarnya kecil. Jadi dari semua sektor, minusnya di iPhone ini tuh menurut gue adalah di bagian baterai dan juga layarnya yang masih kecil. Baterainya ini kurang bisa diandalkan kalau misalkan kalian sering kegiatan outdoor ya. Ya bisa kalian harus bawa powerbank terus kemana-mana. Dan juga gak boleh lupa bawa charger. Semoga dengan nonton video ini, kalian jadi makin yakin untuk ambil iPhone 13 ini. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. See you on the next video.